Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, atas semua karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Yang mana dengan kenikmatan tersebut di pagi hari yang berbahagia ini, di tempat ini kita kembali diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, nikmat keistiqomahan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari-hari yang terbaik, hari-hari ini dan 3 hari ke depan atau ya hari yang dikenal dengan hari tasyrik adalah hari-hari terbaik. Khairu ayyamu indallah yaumun nahar. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari-hari ketika kaum muslimin mereka berlomba-lomba berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, khatib sedikit ingin memberikan faedah yang diambil dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan surat ini adalah surat yang agung. Surat ini memiliki begitu banyak akan faedah di dalamnya. Meskipun surat ini adalah surat yang paling ringkas di dalam Al-Quran, surat ini umumnya dari kita mudah untuk menghafalnya, bahkan sebagian dari anak-anak kita telah menghafalnya. Surat ini atau surat tersebut adalah surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 dalam Al-Quran, hanya terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada wahai Muhammad. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu mereka lah yang terputus dari rahmat
Walillahil hamd. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar adalah satu surat yang Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan terhadap beliau. Dan Al-Kautsar memiliki arti telaga. Namun kalau kita membahas berasal dari kata kasratun yang berarti banyak, dibentuk dengan wazan fa'al menjadi kautsar, banyak kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diberikannya beliau sungai Al-Kautsar yang berada di surga dan telaga Al-Kautsar yang ada di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, pada suatu hari Rasulullah tertidur, kemudian tiba-tiba terbangun dan tersenyum. Maka para sahabat bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Kata beliau, baru saja turun satu surat kepadaku, yaitu surat Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jal alaihi khairun katsirun. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sungai tersebut memiliki banyak kebaikan dan darinya nanti mengalir air tersebut ke telaga Rasulullah yang berada di padang mahsyar, yang mana telaga itu nantinya akan didatangi oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Namun kata Rasulullah, akan ada dari umatku yang terhalang minum dari sungai tersebut, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Rabbi innahum minni, ya Allah mereka adalah umatku, mereka adalah pengikutku. Dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma yubaddalu ba'dak, engkau tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan sesudahmu. Mereka merubah ajaranmu, mereka merubah syariatmu. Kemudian Rasulullah berkata, syukron syukron lima baddala ba'di, celakalah celakalah orang-orang yang merubah ajaranku sesudahku. Di ayat yang pertama ini kita mendapatkan faidah pentingnya seseorang agar senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita berharap ingin meminum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengikuti beliau, khususnya kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Allah membuka ayat kedua ini dengan huruf fa yang memiliki arti perintah dengan sebab. Artinya Rasulullah setelah mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak berupa sungai Al-Kautsar di surga dan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar, maka Allah perintahkan beliau untuk mengerjakan sholat dan berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ibadah sholat dan ibadah kurban adalah dua ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini sering Allah gandengkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan kita ketahui bersama, ibadah sholat adalah ibadah yang mulia yang kita kerjakan dengan fisik kita. Sementara ibadah kurban adalah ibadah yang mulia yang kita kerjakan dengan harta kita. Dan inilah wujud terbesar ketika seseorang ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia mengakui
saja kenikmatan yang kita rasakan saat ini, maka itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin mewujudkan rasa syukur kita, maka hendaklah kita mengerjakan sholat, maka hendaklah kita berkurban semampu kita. Dan kita dapati bagaimana sebaik-baik uswat qudwah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah turun ayat ini, beliau senantiasa memperbanyak sholatnya, beliau menambah sholat-sholat sunnahnya, dan beliau berkurban 100 ekor onta di Haji Wada. 63 beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Ini menandakan rasa syukur yang begitu besar. Ini menunjukkan penghambaan, kesempurnaan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyar muslimin, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama, sesudah seseorang muslim mengikrarkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia dituntut untuk mengerjakan sholat. Tidak cukup kita hanya melafazkan syahadat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Dan kita ketahui bahwasanya agama dibangun di atas 5 pilar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dunia Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami'is shalah wa ita'iz zakat wa hujjal baiti wa shaumi Ramadan." Pada saat sabda Rasulullah dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa di antara pilar agama ini adalah salat. Dan salat adalah sebaik-baik amalan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lamu khairu amalikum as-salah." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Dan salat adalah amalan yang kelak akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwalu ma yuhasibu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah tentang sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, apabila sholatnya buruk, faliya'udzubillah, maka akan buruk pula amalan-amalan yang lainnya. Dan kita ketahui bersama bahwanya sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang yang berada di luar Islam. Rasulullah bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian antara kami, maksudnya kaum muslimin, dengan mereka, artinya orang-orang yang berada di luar Islam, adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh telah keluar dari ajaran Islam. Faliya'udzubillah. Dan kita ketahui di dalam Al-Quran, jangankan kita meninggalkan sholat, kita melalaikan sholat saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Artinya bukan berarti orang yang mengerjakan sholat kemudian celaka, tetapi orang-orang yang mereka sengaja melaksanakan sholat, menunda-nunda waktunya, mengerjakan sholat duhur di waktu asar, mengerjakan sholat asar menjelang maghrib. Dan kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, itulah sholat orang-orang yang munafik. Padahal kita ketahui bersama di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah ditanya, ayu amalu ahabbu ilallah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang sholat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis bagaimana tentang pentingnya perkara sholat, ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah suatu ibadah yang agung. Ini menunjukkan bahwasanya sholat adalah perkara yang besar untuk seorang muslim. Dan kita dapati kalau kita membaca sejarah biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sholat wajib sekalipun selama hidupnya. Di akhir hayatnya pun beliau tetap mengerjakan sholat dalam keadaan sakit yang begitu keras. Beliau pingsan terbangun untuk sholat, pingsan lagi terbangun untuk sholat. Bahkan di akhir-akhir nafas, detik-detik nafas terakhirnya,
Beliau memperingatkan para sahabat, as-shalah, as-shalah, perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian. Oleh karena itu, ketika kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kita tidak akan pernah meremehkan yang namanya salat. Kalau seorang muslim dalam hal salat saja sudah meremehkan, apakah ada lagi hal yang lebih baik dari salat? Apakah ada hal yang lebih terpenting daripada salat? Dan salat itulah yang mencegah seseorang dari berbagai keburukan dan kejelekan. Karena salat tanha anil fasya'i wal munkar. Salat mencegah seseorang dari perbuatan tanha anil fasya'i wal munkar, dari kefasikan dan kemungkaran. Dan umumnya banyaknya kemungkaran saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun kita lihat berbagai kemungkaran, baik yang dilakukan oleh orang-orang dewasa ataupun yang lainnya, maka disebabkan diantaranya karena sudah terbiasanya kita meninggalkan sholat. Faliya'udzubillah. Maka pada kesempatan hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memperhatikan sholat kita, terutama untuk diri kita. Kita ajak keluarga kita, kita ajak istri kita dan anak-anak kita untuk senantiasa memperhatikan sholat kita. Dan itulah ketika kita sudah memperhatikan sholat kita, maka begitulah kita menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ibadah berkurban adalah ibadah yang sama, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita keluarkan dengan harta kita. Karena kita tahu kenikmatan yang ada pada diri kita berasal dari Allah, maka ketika kita diperintahkan untuk berkurban, maka hendaklah kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengancam terhadap orang-orang yang mereka diberikan keluasan rizki, mereka diberikan kenikmatan berupa harta, namun mereka enggan untuk berkurban, mereka sengaja meninggalkan ibadah kurban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah orang-orang tersebut mendekati tempat sholat kami. Artinya seolah-olah orang tersebut tidak ada manfaatnya. Mereka mengaku dekat kepada Allah, tetapi ketika diperintahkan untuk berkurban, mereka enggan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini adalah ibadah yang menunjukkan ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban inilah ibadah agar kita senantiasa melatih untuk berkasih sayang terhadap kaum muslimin. Karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk takwa secara individu, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa takwa secara sosial. Dengan kita berkurban, kita dapat berbagi kepada kerabat-kerabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita berkurban, kita memberikan kebahagiaan terhadap orang-orang yang bisa jadi mereka tidak merasakan kenikmatan daging selama setahun itu. Oleh karenanya ketika kita memiliki kuasaan rizki, hendaklah kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita jaga niat kita ketika kita berkurban. Jangan berharap kita mendapatkan pujian dari manusia. Jangan kita berkurban karena ingin dianggap dermawan. Jangan sampai ibadah yang kita keluarkan dengan harta kita hilang pahalanya di sisi Allah. Karena ada hal-hal yang membuat pahala ibadah kita hilang di sisi Allah. Salah satunya adalah riya. Ketika seseorang beramal ingin diriyak, ingin didengar, ingin diketahui oleh manusia, maka faliya'udzubillah, ia telah bersusah payah mengeluarkan hartanya, tenaganya, namun tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Maka hendaklah perhatikanlah niat-niat kita. Tujukanlah ibadah kita ini semata-mata hanya karena Allah. Karena tujuan tidak lain diciptakannya kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan berkurban termasuk bentuk ibadah, dan tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, la'anallah man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat bagi orang-orang yang mereka berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika
kita memiliki niat atau kita sudah berusaha untuk berkurban, maka hendaklah jaga niat kita untuk benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita senantiasa berhusnuzon. Harta yang kita keluarkan pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Mana qasat shadaqata minal mal. Harta yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang. Kalaupun berkurang secara fisiknya, maka kata para ulama akan bertambah dari segi keberkahannya. Dan itu sudah terbukti. Banyak orang-orang yang telah bercerita bahwasanya ketika mereka mengeluarkan hartanya untuk Allah, maka akan Allah berikan keberkahan dalam hartanya, atau bahkan Allah akan ganti dengan yang lebih banyak darinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin, jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ketiga Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang membencimu, merekalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Pada ayat ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat peringatan bagi orang-orang yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak ia tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Namanya tidak akan pernah dikenal sepanjang zaman, dan itu sudah terjadi dari masa terdahulu hingga masa saat ini. Betapa banyak orang terdahulu membenci Rasulullah, menuduh Rasulullah dengan tukang sihir, tukang syair, tukang tenun dan sebagainya. Faliyaudubillah, nama-nama mereka tidak pernah dikenal dalam sejarah. Berbeda dengan Rasulullah yang namanya 24 jam dikumandangkan, digandengkan dengan lafaz Allah ketika azan berkumandang. Begitu pula orang-orang yang membenci ajaran Rasulullah, mereka tidak pernah dikenal sepanjang sejarah. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'illah faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Dengan kita mentaati Rasulullah, maka kita sama saja telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan sesuatu itu tidak lain adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah mengatakan, dan tidaklah Rasulullah itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan yang mutlak. Artinya apa saja yang datang dari Rasulullah, selama itu benar, maka kita sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalimat ati'u ini memberikan arti kemutlakan, ketaatan seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda terhadap makhluk. Ketika menyebutkan ketaatan kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ati'u. Namun Allah langsung mengatakan wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri itu bisa para ulama ataupun umara. Oleh karena itu ketaatan kita kepada Rasulullah yang kelak nantinya dapat membawa diri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma hunna ya Rasulullah wa man ya'ba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya setiap umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat merasa terheran, wahai Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa orang-orang yang enggan tersebut? Adakah orang-orang yang enggan masuk ke surga Allah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka itulah orang-orang yang enggan. Artinya orang-orang yang senantiasa tidak mau menjalankan syariat Rasulullah, itulah orang-orang yang enggan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menerima semua amal ibadah soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat-niat baik kita agar kita senantiasa ikhlas beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairan kullah ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhum ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullah ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhum ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka biridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dabbir a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'is sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.